Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalin Sawatul Islam dari kelas 4 AINF dengan NIM 14022200073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis perancangan sistem informasi pembuatan kartu keluarga di Disdukcapil Kota Serang. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kartu keluarga merupakan dokumen penting yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan seperti mendaftar sekolah, mengurus BPJS Kesehatan, mengajukan kredit, dan lainnya. Kartu keluarga juga merupakan dokumen penting agar masyarakat dapat membuat dokumen penting lainnya seperti kartu tanda penduduk dan akte kelahiran. Proses pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil saat ini masih banyak ditemukan permasalahan seperti antrian yang panjang, proses yang lama dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit, dan lain sebagainya. Analisis dan perancangan sistem informasi pembuatan kartu keluarga ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan manfaat, serta dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan kartu keluarga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi kesalahan data, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana cara sistem pembuatan kartu keluarga yang berjalan di Disdukcapil? 2. Apa saja manfaat yang diperoleh dari sistem informasi pembuatan kartu keluarga? Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui cara sistem pembuatan kartu keluarga yang ada di Disdukcapil. 2. Mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi pembuatan kartu keluarga. Selanjutnya bab 2. Di bab 2 ini ialah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan ada dua macam, yaitu observasi dan wawancara. Observasi sendiri dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, dengan waktu pelaksanaan selama 2 hari pada tanggal 20 hingga 21 Maret 2024. Teknik pengumpulan yang pertama yaitu observasi. Observasi atau biasa dikenal dengan metode pengamatan adalah metode yang dilakukan secara langsung dari dekat terhadap objek yang diteliti, sehingga memudahkan untuk memperoleh gambaran dari objek tersebut. Pada penelitian ini, saya menggunakan teknik observasi partisipatif pasif, di mana partisipatif ini merupakan metode di mana pengamat datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan juga melakukan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diamati. Dan metodologi penelitian kedua yang saya gunakan adalah wawancara. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau tanya jawab langsung dengan narasumber untuk mengumpulkan data penulis tanya secara langsung permasalahan-permasalahan yang terjadi di objek yang diteliti. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rauf Mahrudin selaku narasumber dari bagian kasih identitas kependudukan. Berikut beberapa pertanyaan wawancara yang saya ajukan kepada beliau. Yang pertama, apakah sistem dapat menangani beban kerja yang tinggi? Yang kedua, bagaimana Anda menangani masalah dan error yang terjadi pada sistem pembuatan kartu keluarga? Yang keempat, apakah sistem informasi pembuatan kartu keluarga terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Disdukcapil dan lain sebagainya? Selanjutnya bab 3 yaitu analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama ada urutan prosedur sistem yang berjalan. Urutan prosedur sistem berjalan pada pembuatan kartu keluarga di Disdukcapil adalah sebagai berikut. Pertama, pengambilan nomor antrian. Yang kedua, pengisian formulir permohonan pembuatan kartu keluarga. Yang ketiga, memeriksa berkas. Yang keempat, verifikasi data oleh petugas. Yang kelima, pencetakan kartu keluarga yang sudah diverifikasi dan valid. Dan yang terakhir, menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon.
Yang kedua ada analisis species. Species merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis kelayakan dan kebutuhan sebuah sistem informasi. Dengan menganalisis faktor-faktor species ini, kita dapat menilai kelayakan dan kebutuhan sistem informasi pembuatan kartu keluarga. Analisis species ini sedikit banyak seperti perbandingan antara sistem lama yang sudah berjalan dengan sistem baru yang akan dibuat. Dan kepanjangan dari species ini ialah P sebagai performance atau kinerja, I sebagai information atau informasi, I sebagai economic atau ekonomi, C sebagai controls atau pengendalian, E sebagai efisiensi atau efisiensi, E sebagai service atau pelayanan. Selanjutnya ada rancangan input. Rancangan input merupakan awal dimulainya suatu proses informasi. Data yang diinput merupakan masukan untuk sistem informasi yang akan diproses agar menghasilkan suatu informasi yang akurat. Jika data yang dimasukkan kurang baik, maka informasi yang dihasilkan atau dikeluarkan tidak akan akurat dalam menunjang suatu pengambilan keputusan. Form ini digunakan sebagai formulir pembuatan kartu keluarga. Nantinya user mengisi data sesuai dengan form yang disediakan. Berikut adalah rancangan menu login di mana kita harus memasukkan username dan password agar bisa masuk ke halaman selanjutnya. Selanjutnya ada rancangan menu admin yang dimana admin dapat mengelola website untuk menginput data kartu keluarga. Selanjutnya menu formulir kartu keluarga baru. Di sini admin dapat menginput data kartu keluarga baru, mengedit, menyimpan, dan juga menghapus data kartu keluarga. Ini adalah rancangan menu di mana halaman ini menunjukkan hasil data kartu keluarga yang sudah diinput. Selanjutnya ada menu laporan, menu keluar sebagai admin, lalu ada menu masyarakat di mana halaman ini dapat diakses jika kita masuk sebagai masyarakat, dan pada halaman ini terdapat beranda visi misi, syarat pendaftaran kartu keluarga baru, pendaftaran kartu keluarga, dan juga kontak. Yang keempat ada rancangan output. Output dari sebuah sistem merupakan hal yang penting bagi pemakai dalam menentukan dipakai atau tidaknya sistem tersebut. Format output yang dihasilkan merupakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dimengerti oleh para pemakai. Rancangan output disesuaikan dengan kebutuhan informasi sehingga keluaran informasi disesuaikan dengan yang diharapkan. Berikut merupakan data pemohon pembuatan kartu keluarga baru. Data ini ditampilkan pada menu admin yang nantinya admin akan melakukan pencetakan sesuai dengan data yang ada. Ditampilkan seperti di bawah ini. Dan selanjutnya ialah output halaman laporan kartu keluarga. Pada halaman ini terdapat data permohonan per bulan yang akan ditampilkan sebagai berikut. Yang kelima ada rancangan proses. Rancangan proses biasa digunakan dalam diagram use case, merupakan representasi visual dari interaksi antara suatu sistem dengan penggunanya, aktor dalam mencapai tujuan tertentu. Ini berfokus pada fungsionalitas yang diberikan oleh sistem dari sudut pandang pengguna, menguraikan berbagai skenario kasus penggunaan di mana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Berikut merupakan use case diagram pembuatan kartu keluarga. Pada diagram use case ini, saya memiliki 3 aktor, yaitu pemohon, admin, dan juga validator. Pemohon di sini dapat menginput data kartu keluarga baru dan juga mengajukan permohonan. Admin dapat login ke website dan juga menerima permohonan, juga mengirim permohonan kepada validator, konfirmasi, menyetujui atau menolak, dan juga mencatat laporan data aplikasi. Dan validator sendiri itu meninjau ulasan pemohon serta menyetujui atau menolak permohonan. Yang keenam ada rancangan database atau file. Berikut adalah rancangannya. Rancangan database ini terdiri dari 6 tabel, yaitu tabel formulir KK baru, tabel provinsi, tabel kabupaten, tabel kecamatan, tabel desa, dan tabel pegawai. Diisikan sebagai berikut. Yang ketujuh ada rancangan menu atau dekomposisi fungsi. Menu dekomposisi atau dekomposisi fungsi adalah pendekatan terstruktur untuk memecah sistem atau tugas yang kompleks menjadi komponen atau subtugas yang lebih kecil dalam
dan lebih mudah dikelola. Ini membantu dalam mengatur dan memprioritaskan fungsionalitas suatu sistem, membuatnya lebih mudah dipahami, dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan. Yang pertama, ada dekomposisi fungsi admin. Selanjutnya ada dekomposisi fungsi masyarakat. Yang kedelapan ada rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Adapun kebutuhan jaringan yang mendukung program ini adalah yang pertama, tipe jaringan yang digunakan adalah LAN atau Local Area Network. Yang kedua, media transmisi menggunakan kabel twisted pair. Yang ketiga, topologi yang digunakan adalah topologi bus atau garis lurus. Yang keempat, unsur yang terkait lainnya yaitu file server yang digunakan sebagai pusat dari jaringan. Kemudian workstation, komputer yang terhubung ke file server dalam sebuah jaringan. Lalu network interface card atau kartu jaringan. Selanjutnya ada rancangan hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang nyatanya terlihat digunakan untuk membantu pengembangan pembuatan aplikasi web. Yang dibutuhkan ialah prosesor 2,40 GHz, memori 2 GB, layar LED LCD, dan 4 hard disk 500 HDD. Selanjutnya ada rancangan software atau perangkat lunak, yaitu yang tidak nyata yang digunakan untuk membantu pengembangan dalam pembuatan aplikasi web serta membantu user menjalankan aplikasi. Spesifikasi perangkat lunak atau software yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi Microsoft Windows 7. 2. Aplikasi Sublime Text 369. 3. Web browser Mozilla Firefox 5.0. 4. Database MySQL 51.36. Yang keenam adalah rancangan user interface. Rancangan user interface atau UI atau desain antarmuka pengguna adalah proses merancang tampilan dan interaksi pengguna dengan suatu sistem atau produk. Tujuan utama desain UI adalah untuk menciptakan antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan bagi pengguna sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah dan efisien. Berikut adalah rancangan user interface dari pembuatan kartu keluarga. Yang pertama ada halaman login. Admin harus masuk terlebih dahulu agar bisa lanjut ke halaman berikutnya. Halaman menu utama admin, halaman input data admin, halaman data kartu keluarga, halaman laporan kartu keluarga, halaman logout, halaman menu beranda, halaman visi misi, halaman syarat pendaftaran, halaman pendaftaran kartu keluarga baru, dan halaman kontak. Selanjutnya ada rancangan control user. Admin adalah user yang bertugas penting dalam terwujudnya aplikasi web ini. Admin mempunyai tugas mengupdate semua data yang terdapat di dalam web. Pengguna dibagi menjadi 3, yaitu admin, yaitu user yang bertugas penting dalam terwujudnya aplikasi web. Berikut yang termasuk dalam control user admin. Selanjutnya ada masyarakat yang dapat melihat dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam home seperti tampilan beranda, visi misi, kontak, dan lainnya. Yang ketiga ada validator, yaitu orang yang memvalidasi berkas yang ada ketika masyarakat mengajukan permohonan sebelum nantinya admin menginput data. Bab 4 ialah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian di atas adalah sistem yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Serang bernama SIAK dan juga Smart Dukcapil yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan bantuan sistem yang ada, maka proses pembuatan kartu keluarga menjadi lebih cepat, efisien. Sistem ini bisa dilakukan pengolahan data penduduk, juga mencetak dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akte, kartu anak, dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.